fokus nontonnya. Pemilik toko rame ini luar biasa. Satu mangkuk mie punya orang lain harga 80.000. Satu mangkuk punya mereka 700.000. Tapi bukan toko yang licik. Sekarang 800 mangkuk telah dijual setiap hari. Akhirnya tidak berbeda dengan ori. Dan orang tidak pernah melakukan pemasaran online. Dan penuh tiap hari. Tidak perlu ada yang kasih tahu. Sekarang adalah jam 3 subuh. Pemilik sudah bangun dan buat sup. Satu panci segede ini. Semua yang enak. Pertama masukin 25 kg tulang babi. Nambah 25 kg tulang lagi. Ada banyak kaki babi di dalam. Nambah ayam 25 kg. Restoran ramen biasanya. Sudah cukup. Tapi belum bisa dibanding dengan keluarga mereka. Karena sup ayam ramen. Tentu saja tidak bisa kurang daging ayam tua. Lalu semua harus ambil buku dan menulis semua kata-kata yang bagus. Sup ayam punya orang lain. Ayam tidak mau dibuang pasti dimakan. Tapi keluarga mereka hanya butuh kuah sup daging dibuang setelah dikukus. Tidak ada kata-kata lebih. Sangat kaget. Tidak ada yang bisa percaya. Dan baskom ini akan muatin 60 ayam tua. Jadi proses pengerjaannya cukup melelahkan. Paru-paru ayam harus dibersihkan. Masukin ayam ke dalam baskom. Bisa menularkan kehidupan. Tidak ada bumbu dan yang lain. Rebus sampai mata dulu. Dengan waktu yang sama. Pemilik potong daun bawang. Ketika selesai potong dicuci dulu biar bersih. Lalu tunggu kering. Dengan cara ini lendir yang tidak enak di bawang akan hilang. Tidak mudah mengalami degenerasi. Setelah 50 menit, sup sudah matang. Pertama harus buang semua lemak. Lalu menggunakan sendok besar untuk mengaduk. Hindari menempel panci. Lalu kalian masukin bawang putih dan jahe. Memiliki efek penghilang bau yang baik. Lalu kecilkan api dan rebus dalam 9 jam. Dan jelas masak di hari ini dan pakai untuk besok. Sup ayam harus enak. Dan tidak ada aditif. Tentu saja beda sama di tempat lain. Langkah lanjut adalah membuat char siu. Pertama dia ambil 100 kg daging. Ambil sepotong gede. Hati-hati buang bagian atas punya daging. Kebetulan potong daging seperti ini. Biar bumbu masuk ke dalam daging. Lalu potong sekitar 20 cm. Tebal 15 cm. Sambang gulung menjadi lingkaran. Lalu ikat dengan tali. Seperti ini mereka buat 50 peces tiap hari. Masukin ke dalam kuah sup ayam. Dan masak dalam 40 menit. Ketika dingin, potong menjadi lapis kecil. Lanjut adalah daging ayam dengan air panas. Bersihkan daging beku. Nambah lada hitam dan lada putih. Lalu nambah bumbu bawang putih. Jahe dengan 1 mangkuk kecap. Campur dan marinasi selama 15 menit. Membuat dia menjadi enak. Lalu masukin ke dalam plastik. Masukkan ke dalam penyedot angin. Sekarang kalian bisa atur kenapanasan punya panci. Bisa bertahankan suhu tidak bisa berubah. Dengan cara ini daging dimasak dengan suhu rendah akan sangat empuk. Suhu tidak berubah di 65. Ambil keluar setelah 1,5 jam. Melihat potongan ini. Empuk seperti tahu. Berkelahi dengan bebek asin. Sangat mantap. Makanan yang penting juga adalah telur. Pertama saya harus like untuk alat ini. Dia membuat lubang di semua telur. Ketika rebur seperti ini. Bukan seperti sebuah bom. Suara sangat lucu, kurangi stres. Setelah direbus selama 3 menit 46 detik. Setelah angkat langsung masukin ke dalam air dingin. Dengan cara ini telur akan mengembang dan berkontraksi. Gampang untuk kupaskan kulitnya. Setelah nambah kecap. Rendam dalam air nambah kecap selama 3 jam. Yang terakhir juga muncul. Mulai buat ramen. Alasan kenapa ramen punya dia mahal. Adalah cara buatnya. Semua menggunakan telur bebek fresh. Semua dibuat oleh mesin ini. Selesai sekali. Pertama campur telur dan tepung.
Lalu aduk terus. Dan masukin ke dalam mesin. Ditekan menjadi sepotong adonan dengan ketebalan 0,5 cm. Akhirnya potong menjadi mie ketebalan adalah 0,2 cm. Pemilik toko tahu sebelum ramen dibuat dengan tangan. Otot di lengan kanan berkembang. Teknologi sekarang sudah maju. Makanan juga berubah. Jangan berpikir mie dibuat oleh mesin tidak ada nyawanya. Sebenarnya mie ini lebih enak dibanding mie dibuat dengan tangan manusia. Rasa juga beda. Semua sudah siap. Di luar sudah terang. Tamu datang untuk makan. Bos angkat satu mangkuk direbus dengan air panas. Pertama ambil 1 sendok kuah. Lalu nambah oil bawang dan bawang bombay. Sangat wangi. Lalu ambil 1 sendok gede kuah rebus ayam. Teknologi tinggi lagi. Gunakan alat ini untuk membuat banyak busa. Dengan gerakan Michelin. Lalu langsung tuang ke mangkuk. Mangkuk ini terlihat sangat tertarik. Nambah mie ramen ke dalam air panas selama 2 menit. Enakan. Nambah jamur hitam sudah dimasak. Daun bawang. Dan sedikit bawang goreng. 1 telur. Dan 2 potongan daging babi. Dan sedikit potongan daging ayam. Sedikit lada hitam, sudah selesai. Mereka juga ada ramen pedas. Ini pasta wijen dan minyak bawang merah. Ganti dengan saus pedas dan minyak cabai. Yang lain sama semua. Dengan cara ini 2 mangkuk tradisional sudah selesai. Kombinasi makanan timur dan barat. Ramen dengan teknologi tinggi. Sudah jadi. Mie di dalam kuah rebus daging ayam. Makan sedikit. Rasa kuah sup ayam penuh di lidah. Ramen sangat lembut. Daging babi dan ayam sangat enak. Ini adalah semangkuk mie enak membuat saya sangat bahagia. Jika ingin omong kelemahan, sepertinya tidak ada. Mie seperti ini tidak cukup buat saya. Jika kalian ingin kenyang harus makan 10 mangkuk. Kalian harus makan ramen kelas atas ini. Makan mangkuk mie gede. Makan senang pasti mau ngerep. Melihat mie panjang dan lembut ini. Melihat mangkuk yang besar dan bulat.